Pernyataan dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka yang tiba di Jakarta usai memberikan hak suaranya di Solo, Jawa Tengah. Gibran tiba bersama sang istri dan Gibran juga menyampaikan bahwa untuk santai sementara dan tidak terburu-buru melihat ataupun mencermati dari angka hasil hitung sementara. Dan tetap meminta agar masyarakat untuk menunggu hasil resmi penghitungan dari KPU. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Yunarto Wijaya dari Carta Politika yang akan memberikan statement terkait dengan hasil hitung cepat. Silakan Mas Toto. Iya, sebetulnya tadi mengulang ya apa yang tadi dibicarakan pada saat ditanya Mas Yasir bahwa walaupun data dalam apps kita 64,8%, belum 80%, belum 70%. Itu data yang masuk seperti data yang sudah masuk, tetapi dilihat dari sebaran data, dari sebaran daerah, sebetulnya dari gap yang ada antara pasangan 01, 02, dan 03 sudah bisa menjawab dan bisa dideklarasikan. Pertama, pasangan 02 itu akan unggul dengan angka paling tinggi di antara ketiga calon, dan bahkan bisa dideklarasikan secara statistik pasangan 02 ini akan menang satu putaran dalam konteks quick count karena selain angkanya memang gapnya jauh dengan dua pasangan yang lain, tapi sebaran di tiap provinsi juga mengisyaratkan bahwa ini sudah memenuhi prasyarat pasangan 02 untuk memenangkan satu putaran. Tapi kalau dari Carta Politika sendiri sudah ada datanya belum terkait provinsi atau berapa provinsi yang sudah dimenangkan paslon nomor urut 2? Ya, memang ada beberapa provinsi yang tidak bisa kita simpulkan karena jumlah sampelnya kecil ya, seperti misalnya di Gorontalo, Babel. Tetapi kalau kita lihat dari sebaran zonasi bisa dikatakan di atas 25 provinsi itu pasangan 02 memenangkan pertarungan dengan angka di atas 50%. Jadi artinya sudah memenuhi syarat untuk jauh satu putaran, dari ya? memenuhi prasyarat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan. Ada tidak pergeseran suara-suara dari lumbung-lumbung suara yang kita tahu mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah ini kan sempat menjadi sorotan? Ya, bahwa memang menariknya kekuatan yang terlihat dari quick count ini adalah gabungan dari kekuatan sosok Prabowo yang sudah memiliki basis massa tradisional misalnya di Jawa Barat, beberapa daerah Sumatera misalnya. Ditambah kemenangan yang kemudian menurut saya itu lebih disebabkan oleh efek Jokowi yang ada di Jawa Tengah, daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara dan beberapa daerah lain itu yang menyebabkan hampir merata hampir semua provinsi itu bahkan dimenangkan oleh pasangan 02. Oke, Mas Toto, dari data Anda pegang data terkini dari Carta Politika saat ini sudah stabilkah atau masih fluktuatif dari sebetulnya, yang masuk? Kalau kita lihat dari data yang masuk ya, sepertinya tidak ada perubahan. Prediksi saya akan ada di sekitar angka 58-59%. Lalu Mas Anies mungkin ada di sekitar angka 25%. Mas Ganjar ada di sekitar 16-17%. Yang sepertinya datanya sudah mulai stabil dan itulah yang menyebabkan kita bisa menyimpulkan atau mendeklarasikan sampai 80%, 90%, sampai 100% pun tidak akan ada perubahan berarti yang menyebabkan peringkat bisa berubah dan kesimpulan mengenai satu atau dua putaran bisa berubah. Tapi kalau bisa dikonfirmasi penegasan, artinya dari sekian berapa 60% ya, itu artinya sudah bisa dikatakan dikunci? 65,2% data masuk, saya pikir sudah bisa dikunci. Pergeserannya hanya mungkin sekitar 1% saja, pergeseran di antara angka yang didapatkan oleh masing-masing calon itu yang menyebabkan kita bisa menyimpulkan kemungkinan angka dari Prabowo akan ada di angka 58-59%, Anies Muhaimin di 25%-an, 25-26, dan Mas Ganjar 16-17%. Oke, dari data Carta Politika sendiri ada tidak sih irisan suara di daerah-daerah tertentu? Ya, sebetulnya kan yang memang saling tarik-menarik itu adalah pasangan 02 dan 03, karena sebetulnya induknya sama. Ada yang mengatakan Pak Jokowi berasal dari induk PDI Perjuangan, ada yang mengatakan PDI Perjuangan juga dikuatkan oleh efek Jokowi. Itu yang menyebabkan ketika suara dari 02 ini meningkat, apapun alasannya, entah Pak Jokowi yang bergerak, penggunaan berbagai macam yang menjadi kontroversi, tetapi efeknya memang akan lebih ke 03. Sementara Mas Anies dari awal memang sudah memiliki basis yang berbeda, cenderung dianggap sebagai oposisi, sehingga ketika Pak Jokowi dianggap bergerak, ada efek Jokowi, itu tidak terlalu mempengaruhi suara dari Mas Anies, itu yang menyebabkan semakin naiknya suara dari 02 menyebabkan penurunan dari
suara 03 dan itu bisa terlihat dari data quick count yang ada, termasuk di daerah-daerah yang dulu adalah basis tradisional PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara. Tapi kalau kita lihat dari data sementara ini yang berada ataupun unggul sementara adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, disusul oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apakah yang Anda sebutkan tadi terkait dengan irisan itu memberikan keuntungan tersendiri bagi Anies dan Caimin? Tentu saja, karena praktis kalau kita lihat dalam pemberitaan selama sebulan 2 bulan terakhir ya, perdebatan itu malah lebih keras antara pasangan 03 dengan 02 ya, karena memang ada tarik-menarik di segmen yang sama, di basis pemilih yang sama yang tadinya mereka ada dalam satu ceruk begitu. Itu yang menyebabkan Mas Anies ini pasangan 01 lebih loss untuk berbicara mengenai apapun, tidak ada beban. Dan bisa dikatakan malah tidak terlalu terganggu ya dalam pertarungan secara elektoral. Itu yang memang menyebabkan kenapa kemudian kerugian terbesar itu malah muncul di pasangan 03 ketika ada image bahwa Jokowi bergerak dan ada efek Jokowi yang merugikan pasangan 03 tadi. Oke, jadi memang ada faktor-faktor dan juga diindikasikan terkait dengan hal tersebut. Mas Toto, kalau dilihat dari penghitungan carta politika sendiri, apa yang menjadi penyebab utama ketika suara yang begitu besar dengan gap yang begitu jauh terjadi saat ini? Ya, saya pikir begini, kalau kita lihat kan isu yang paling keras menerpa pasangan 02 kan adalah isu kemunduran demokrasi. Di sisi lain kemudian tetapi ada hal yang dianggap bisa menjadi insentif elektoral seperti kepuasan publik yang tinggi terhadap Pak Jokowi, misalnya yang mengaitkan dengan bansos, dengan image Jokowi sendiri selama 10 tahun berkuasa. Dari situ kita bisa lihat memang isu demokrasi sepertinya belum mendominasi efek elektoral dari pemilih. Ditahan dulu Mas Toto karena kita akan mendengarkan pernyataan dari Arsyad Rashid.